Wanita cantik itu berjuang untuk menahan guncangan di hatinya dan perlahan berkata, mayat ini hanya jejak ilahi dari Kaisar Suci. Kecuali saya melihat mayat yang sebenarnya, sulit bagi wanita kecil ini untuk memutuskan. Namun, mayat dari dalam giok terus muncul di kepalanya dan membuat jantungnya berdetak kencang. Oh! Wang Lin menatap wanita itu sambil meniup teh panas dan dengan tenang berkata, begitukah? Kalau begitu mari kita lupakan saja. Awalnya saya tidak punya banyak harapan untuk ini, jadi mengetahui atau tidak mengetahui tidak terlalu penting. Ekspresi wanita cantik itu berubah dan dia segera berkata, apakah Kaisar Ilahi memberi Li Yunxi batu giok yang sama? Wang Lin menyesap teh dan dengan santai berkata, itu benar. Wanita cantik itu merenung sedikit, lalu dia memandang Wang Lin dengan sedikit hormat dan berkata, aku tidak bisa memutuskan masalah ini sekarang, tapi, Kaisar Suci, tolong beri aku 7 hari. Saya pasti akan memberikan jawaban Kaisar Ilahi dalam 7 hari. Wang Lin meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Rekan penggarap Li tidak perlu khawatir. Saya menemukan mayat ini secara tidak sengaja, tetapi saya tidak dapat mengambilnya. Itu sebabnya saya meminta rekan penggarap Li untuk membantu mengidentifikasinya. Wanita cantik itu sangat licik, dan sekarang setelah dia tenang, dia secara alami tahu bahwa Wang Lin tidak hanya menyerah begitu saja pada giok ini. Ini memiliki makna yang lebih dalam. Selain itu, Wang Lin ini sudah menyiapkan batu giok ini. Dia telah memberi satu hadiah kepada Li Yunxi pertama dan kemudian memberikannya padanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia dengan hati-hati berkata, saya khawatir saya tidak akan dapat menghadiri upacara penobatan Kaisar Suci. Saya akan pergi dulu. Wang Lin tidak berusaha menahannya di sini, dia membiarkan Li Yingxi meninggalkan aula. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat pergi. Wang Lin menarik pandangannya dari tempat wanita itu menghilang. Dia sudah melepaskan umpan. Sekarang dia hanya harus melihat apakah Al Heaven dan mayat sekte akan tergoda. Mereka pasti akan tergoda. Wang Lin berbalik untuk melihat Mo Xi dan tersenyum. Dia berdiri dan baju besi dan jubahnya menghilang. Wang Lin mengenakan jubah putih saat dia menggenggam tangannya pada Mo Xi dan tersenyum. Saudaraku Mo, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu masih terlihat sebagus biasanya. Mo Xi bangkit dan menggenggam tangannya. Ada sedikit kemurungan di wajahnya saat dia tersenyum. Aku khawatir sudah hampir 1000 tahun sejak kita terakhir bertemu. Mata Wang Lin juga dipenuhi dengan kenangan saat dia menghela nafas dan berkata, Saudara Mo, reuni kita sudah ditakdirkan. Anda dan saya harus berdebat lagi. Saya masih ingat malam hujan itu. Mo Xi tersenyum dan mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari aula. Ruang di sekitar gunung berapi di mana Wang Lin membudidayakan memutar. Wang Lin melangkah keluar, diikuti oleh Mo Xi. Melihat asap hitam keluar dari gunung berapi, Wang Lin duduk. Dia menampar tasnya dan mengeluarkan 2 botol. Setelah melemparkan satu di Mo Xi, Wang Lin minum dan berkata, hujan lahir dari langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Saya telah mengambil ini dalam hati. Mo Xi mengambil botol itu dan duduk. Ada kenangan di matanya, dan dia tersenyum. Ketika saya menjadi bagian dari aliansi, saya ditempatkan di planet Suzaku atas permintaan guru saya. Pada malam hujan itu, saya merasakan sesuatu, jadi saya pergi jalan-jalan dan tiba-tiba bertemu dengan saudara Wang. Brother Wang Lin, Anda akan mendapatkan pencerahan sendiri tentang domain hidup dan mati Anda bahkan jika saya tidak memberikan petunjuk. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Terkadang, ketika Anda hampir tidak mengerti tetapi pada saat yang sama tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, akan terasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalan Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menerobos, Anda tidak akan tercerahkan. Kedua kalinya saya bertemu Brother Wang di makam Suzaku, saya awalnya ingin Brother Wang menjadi penguasa planet Suzaku, tetapi tampaknya saya telah meremehkan Brother Wang. Mo Xi terlihat tulus ketika mengambil anggur dan minum. Saya tidak berharap Brother Wang menjadi Vermilion Bird Divine Emperor di pertemuan ketiga kami. Aku turut berbahagia untukmu. Kedua orang itu menyusul sambil minum anggur. Kenangan 1000 tahun terakhir dibagikan dan waktu berlalu dengan cepat. Seolah-olah mereka telah kembali ke kuil itu pada malam hujan itu. Wilayah hidup dan mati Brother Wang telah mencapai penyelesaian dan telah berubah. Domain Anda saat ini bukanlah sesuatu yang dapat saya pahami. Namun, guru saya mengatakan bahwa semua domain terkait dengan kondisi pikiran Anda. Ketika hati Anda berubah, demikian juga domain Anda. Mungkin ini akan membantu Brother Wang. Saat keduanya berdebat Dao, waktu berangsur-angsur berlalu. Pagi-pagi, Mo Xi mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tinggal untuk menghadiri upacara penobatan Wang Lin. Dia pergi dengan 4 batu giok yang diberikan Wang Lin kepadanya dan masalah dipercayakan kepadanya. Berita yang direkam di 4 Jade sudah cukup untuk mengejutkan seluruh aliansi. Mo Xi harus dengan cepat menyerahkannya kepada tuannya dan kemudian memberikannya kepada 3 pasukan aliansi lainnya. Adapun negara mereka Chuyun, dengan petunjuk samar-samar Wang Lin, Mo Xi mengerti sesuatu, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan gurunya terlibat.
Setelah mengirim mosi, ada lebih banyak orang yang datang untuk memberi selamat Wang Lin, tetapi dia tidak bertemu dengan mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan hari upacara penobatan tiba. Pada hari ini, seluruh sekte ilahi burung vermilion dipenuhi dengan kegembiraan. Para tetua dan anggota dari 3 sekte lainnya juga datang untuk menyaksikan penobatan kaisar ilahi yang baru. Meskipun upacara ini membosankan, itu adalah tradisi, dan butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikannya. 3 sekte lainnya mengambil cuti mereka dan Vermilion Bird Divine Sect perlahan kembali normal. Sejumlah besar anggota terkonsentrasi pada budidaya. Adapun para tetua, mereka semua menyadari rencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur. Mereka semua pergi ke budidaya pintu tertutup untuk menjaga kondisi mereka di puncak. Setelah semua, menyelamatkan Kaisar Azur Naga Ilahi adalah masalah yang sangat penting. Pada saat ini, sosok Wang Lin muncul di tepi lapangan bintang Vermilion Bird Divine Sect yang terbakar. Ada jiwa asal melayang di depannya. Jiwa asal ini terlihat seperti pria paruh baya. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh dengan kebaikan dan kepuasan. Kamu sangat bagus. Selama sisa tahun-tahun saya, Anda bukan orang paling berbakat yang pernah saya temui, tetapi Anda adalah orang yang paling puas dengan saya. Saya merasa sangat yakin meninggalkan Vermilion Bird Divine Secte kepada Anda. Wang Lin diam-diam merenung. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya yakin saya bisa memberi Anda warisan lengkap. Sayang sekali. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali dari perjalanan ini ke markas besar aliansi. Namun, berapapun harganya, aku akan mendapatkan Rain Celestial Realm Crystal. Saat ini, 90% asal saya ada di sini. Saya akan menyerap semua avatar yang saya sebarkan. Saya meninggalkan 10% jiwa asal saya dengan tubuh fisik saya. Setelah saya mendapatkan kristal, saya akan menggunakan metode transfer jiwa asal rahasia untuk mengirim kristal ke tubuh fisik saya. Setelah Anda menerima kristal, jika Anda dapat menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur, lakukanlah. Jika tidak, maka jaga dirimu aman dulu. Pria parubaya itu berbicara seolah-olah sedang menyelesaikan sesuatu ketika dia meninggal. Dengan nyala putih itu, tubuhku tidak akan membusuk selama 3000 tahun. Setiap 100 tahun, Anda perlu mengolah di dekat tubuh saya dan menyerap energi asal api yang tersimpan di dalamnya. Ini akan sangat membantu kultivasi Anda. Ingat itu baik-baik. Namun, jika ada situasi hidup dan mati, jangan khawatir tentang tubuhku. Gunakan 9 transformasi misterius untuk meledakkan tubuhku. Mungkin itu akan memungkinkan Anda atau Sekte Ilahi Burung Vermilion untuk melewati krisis. Pria parubaya itu dengan enggan memandangi bintang yang terbakar di sekitarnya dan planet Vermilion Bird Divine Sect yang jauh. Ada kemurungan dan keengganan di wajahnya. Wang Lin, aku akan pergi. Aku juga akan menemukan berita tentang kakakmu King Sui juga. Pria parubaya menatap Wang Lin dengan kebaikan di matanya saat ia meletakkan tangan kanannya di tangan Wang Lin kepala dan dengan lembut berkata, saya harap Anda tidak berpikir buruk tentang saya karena meninggalkan situasi yang begitu buruk di tangan Anda. Dia menatap Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia tampak sangat elegan, seolah-olah dia baru saja dilepaskan dari tekanan yang tak terhitung tahun, dan dia perlahan berjalan maju. Nama saya Luyun, dan saya lahir di dunia pemurnian Ki kuno. Saya menjadi bocah alkimia dari Vermilion Bird Divine Emperor generasi keempat. Saya berterima kasih kepada Vermilion Bird Divine Emperor keempat karena tidak meninggalkan saya dan mengajari saya kultivasi Ki. Pada usia 1327, saya memperoleh beberapa prestasi sebagai penyuling Ki. Saya mengikuti Kaisar Suci dan menyaksikan kemuliaan Sekte Ilahi Burung Vermilion saya. Pada usia 2945, saya menjadi penatua dari Vermilion Bird Divine Sect. Pada usia 4760, saya menjadi salah satu penatua kepala dan melewati surga surgawi pertama saya. Pada usia 6215 saya diberi Vermilion Bird Mark dan mencapai kebangkitan pertama saya. Saya mengalahkan semua orang yang telah terbangun dan menjadi nomor 1 di antara yang terbangun. Pada usia 7912, dengan bantuan Vermilion Bird Divine Emperor keempat, saya menyelesaikan kebangkitan kedua saya. Sejak saat itu, saya terpilih menjadi Kaisar Ilahi berikutnya, Raja Muda Sekte Ilahi Burung Vermilion. Pada usia 11.463, klan Tato menyerbu dari luar dan membangkitkan dunia. Vermilion Bird Divine Sekte saya membantu alam surgawi memerangi klan Tato. Setelah itu, Vermilion Bird Divine Emperor keempat pergi dengan 3 kaisar ilahi lainnya untuk menuju ke dunia luar. Sebelum mereka pergi, saya ditunjuk sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion kelima. Pada saat itu, saya baru saja melewati Heaven's Blink kedua saya dengan bantuan Vermilion Bird Divine Emperor keempat. Pada saat itulah aku belajar rahasia yang mengguncang tentang 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bukanlah orang-orang dari alam tertutup ini. Mereka datang dari luar sejak lama. Pada saat yang sama, saya belajar bahwa kaisar dan anggota ilahi pertama 4 sekte ilahi ini berasal dari sebuah planet budidaya kecil ketika alam celestial kuno masih ada.
Planet kultivasi itu adalah akar dari 4 sekte ilahi saya dan juga jalan pulang. Planet itu masih dalam kendali sekte ilahi burung vermilion saya, dan tidak ada perbedaan pendapat dari 3 sekte lainnya. Lagi pula, tidak banyak yang tahu tentang ini. Untuk mencegah segala sesuatu yang bisa terjadi di masa depan, itu sudah menjadi rahasia terdalam dalam sekte ilahi 4 sejak generasi pertama Kaisar Ilahi. Bahkan Kaisar Langit King Lin tidak tahu tentang ini. Setelah 4 Kaisar Ilahi mengambil alih sistem bintang Void Brilliant, mereka menciptakan banyak planet serupa. Dengan planet tambahan ini untuk membingungkan manusia, hampir tidak ada yang bisa mengenali planet aslinya. Selain itu, Kaisar Ilahi generasi pertama menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan planet ini. Ini memastikan bahwa planet ini tidak akan sepenuhnya ditemukan bahkan setelah waktu yang lama. Setelah ribuan tahun, sesuatu yang aneh terjadi di alam surgawi. Pada saat itu, semua makhluk di dunia tampaknya menjadi bingung dan berada dalam keadaan kacau. Dan aku juga menjadi bingung untuk sesaat di bawah kekuatan yang tak terbayangkan ini. Aku awalnya berpikir itu hanya sesaat, tapi itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Ketika saya menjadi sadar setelah 3 bulan, alam surgawi telah runtuh. Kaisar Azur Naga Ilahi yang baru tidak mendengarkan saya dan pergi untuk memeriksa alam surgawi. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Beberapa ratusan tahun berlalu. Karena runtuhnya alam surgawi, sistem Void Star Brilliant menjadi kacau. Kemudian sebuah organisasi bernama Cultivation Alliance muncul, dan ada bayangan Brilliant Void Realm di belakangnya. Aliansi kultivasi ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan mayoritas warisan Raines Celestial Realm. Saya awalnya ingin pergi menanyakan keberadaan Kaisar Ilahi Naga Azur, tetapi surga ketiga saya telah tiba bertahun-tahun sebelumnya. Saya harus pergi ke budidaya pintu tertutup, tetapi pada saat inilah aliansi budidaya melancarkan serangan mereka pada 4 sekte ilahi. Kaisar Kura-Kura Hitam Ilahi mengkhianati kita, dan meskipun aku benar-benar melukainya, aku tidak bisa membunuhnya karena langit ketiga surga. Kaisar Ilahi Harimau Putih mati dalam pertempuran, dan bahkan mayatnya dirampok. Apa yang konyol adalah bahwa meskipun kerugian aliansi budidaya sangat besar, mereka tidak tahu penyebab perang ini. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah pertempuran untuk kepemilikan Brilliant Void Star System. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini bukan pertempuran untuk menjadi penguasa Brilliant Void Star System. Mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat Kaisar Kura-Kura Hitam Ilahi mengkhianati kita dan kemudian menemukan rahasia 4 divine sekte saya. Namun, alam Void Brilliant hanya tahu rahasia itu, mereka tidak tahu lokasi planet budidaya itu. Sistem bintang Void Brilliant terlalu luas, dan itu terlalu sulit untuk menemukan satu planet budidaya. Juga, planet ini telah diubah oleh 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, jadi tidak mungkin untuk menemukan sesuatu yang abnormal tentang itu. Menurut kesepakatan dari 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, hanya setiap generasi Kaisar Ilahi burung vermilion yang dapat mengetahui posisi pasti planet ini. Sebagai hasilnya, perang antara aliansi dan sekte 4 ilahi dimulai. Ketika segalanya menjadi berbahaya, aku tidak ragu untuk mengancam mereka dengan 4 harta karun. Saya bersedia membayar harganya, tetapi saya masih tidak bisa merahasiakannya, bahkan dengan kekuatan saya. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua anggota 4 sekte ilahi. Pada akhirnya, saya memberitahu mereka lokasi planet ini. The Brilliant Void Realm juga prihatin dengan 4 harta karun suci, dan rahasia yang saya katakan kepada mereka melibatkan terlalu banyak hal, sehingga mereka tidak dapat mengotentikasi itu. Saat itulah perang dengan 4 sekte ilahi perlahan berakhir. Saya mengambil 4 divine sekte dan bersembunyi, tapi saya terlalu terluka. Namun, saya tidak mau mati. Lagi pula, jika aku mati, 4 sekte ilahi akan segera terkoyak. Juga, aku belum menemukan seseorang untuk mewarisi rahasia. Aku bisa tetap hidup berkat mantra dan menanggung rasa sakit dari surga ketiga yang tidak bisa kulewati. Saya bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang saya akhirnya akan bebas. Sosok pria paruh baya itu berangsur-angsur pergi, tapi suaranya bergema di benak Wang Lin untuk waktu yang lama. Wang Lin, ingat apa yang akan saya katakan. Ini adalah rahasia terdalam dari 4 sekte ilahi saya. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi generasi pertama menempatkan begitu penting untuk itu, tapi ingat dengan baik dan meneruskannya. Seluruh 4 sekte ilahi berasal dari satu planet. Anda dapat menganggapnya sebagai pintu. Pintu ini dibagi menjadi 4 bagian oleh 4 Kaisar Ilahi generasi pertama, dan mereka disembunyikan dalam 4 planet budidaya. Mereka tersebar di berbagai daerah. Ketika alam celestial kuno menghilang dan dunia dibagi menjadi 4 alam celestial, keempat planet itu berakhir di masing-masing dari 4 sistem bintang yang berbeda. Saya hanya memberitahu Brilliant Void Realm salah satunya, yang merupakan planet kelahiran Anda, planet Suzaku. Adapun 3 lokasi lainnya, saya tidak tahu apakah mereka berubah atau apa namanya sekarang, tapi ingat 3 peta bintang ini. Ketika pesan pria parubaya itu memasuki pikiran Wang Lin, 3 peta bintang kuno segera muncul bersamanya. Pada saat ini, Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak berpikir 4 Divine Sekte memiliki rahasia seperti itu.
Selain itu, dia tidak berpikir bahwa planet Suzaku tempat asalnya tiba-tiba merupakan kunci perang antara aliansi, alam void brilian, dan 4 sekte ilahi. Tidak heran salah satu avatar kaisar ilahi lama selalu ada di planet Suzaku. Tidak heran Tuan Mozi membuatnya tetap di planet Suzaku. Saya khawatir tuannya bukan orang biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa melihat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Tidak heran Liu Mei juga muncul di planet Suzaku. Bahkan klan Tato di planet Suzaku. Wang Lin secara bertahap belajar tentang avatar kaisar ilahi tua, Huang Long, selama 3 tahun terakhir. Pria paruh baya telah meninggalkan semua informasi ini saat dia pergi, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang Wang Lin dengan senyum ramah dan dengan lembut berkata, jika tekanannya terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaannya sebelumnya, jika langit benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahi saya. Ya, maka tidak perlu memaksakan diri. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu, pria parubaya itu mengambil langkah dan menghilang. Sosok kesepian Wang Lin ditinggalkan di bintang dengan linglung. Apa yang baru saja dia dengar telah mengejutkannya sampai pada titik di mana dia tidak bisa berpikir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Pada saat ini, sinar cahaya menembak ke arah istana terapung yang sangat besar milik kuil surga Guntur di wilayah barat. Ada sosok di dalam sinar cahaya ini, dan sosok ini adalah jiwa asal. Jiwa asal hampir transparan, dengan banyak garis merah tersebar di. Itu terlihat sangat mengejutkan. Wajah jiwa asal memiliki senyum aneh, seolah-olah dia menikmati kesenangan besar. Namun, matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kekacauan. Tuan Flamespark, selamatkan aku. Tepat ketika dia mendekati kuil surga Guntur, jiwa asal mengirimkan pesan yang tajam. Pesan itu mulai bergema melintasi bintang-bintang. Dalam sekejap, banyak tokoh keluar dari istana. Orang di depan ditutupi api. Dia memiliki rambut putih, dan dia adalah Master Flamespark dari Thunder Celestial Temple. Dia mengambil langkah dan langsung tiba di sebelah jiwa asal. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius ketika tangannya membentuk segel dan meraih jiwa asal. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke jiwa asal beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, energi asal yang kaya memasuki jiwa asal. Garis merah menyusut, tetapi tidak peduli apa, mereka tidak bisa dipaksa keluar dari tubuh Li Yunzi. Ketika energi asal memasuki jiwa asalnya, Li Yunzi menjadi sadar dan dengan cepat berkata, ketika kembali, saya disergap oleh orang-orang dari sekte mayat. Sebelum dia selesai berbicara, garis merah yang telah ditekan oleh energi asal mulai untuk berjuang. Li Yunzi segera berhenti, dan senyum yang bukan senyum muncul. Kebingungan di matanya juga kembali. Meskipun dia tidak selesai berbicara, kata-katanya jelas memasuki telinga semua penatua yang keluar. Ekspresi mereka segera menjadi sangat suram. Mayat sekte. Master Flamespark mengerutkan kening saat dia tanpa ampun menunjuk ke alis Li Yunzi. Li Yunzi bergetar dan mendapatkan kembali kesantunannya. Master Flamespark berteriak, Li Yunzi, berbicara dengan jelas. Mengapa mayat sekte menyergapmu? Kaisar ilahi burung vermilion adalah Wang Lin. Dia ingin aku memberimu giok. Dalam perjalanan kembali, saya disergap oleh orang-orang dari mayat sekte dan terkena racun surga ketujuh. Meskipun tingkat budidaya Li Yunzi lebih tinggi daripada Situnan, dia belum mencapai tahap Nirvana Shatrer. Sekarang tubuhnya sudah pergi, dan dia tidak sepintar Situnan untuk menemukan cara lain untuk menekan racun. Karena berbagai alasan, racun di dalam Li Yunzi menjadi sangat ganas. Saat dia berbicara, tangan kanannya berusaha meraih kehampaan di depannya. Sebuah retakan muncul dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa lagi menahan racun di tubuhnya. Dia batuk seteguk energi asal esensi dan pingsan. Master Flamespark menangkap batu giok dan memeriksanya dengan akal ilahi. Bahkan dengan ketabahan mental Tuan Flamespark, ekspresinya berubah sangat dan matanya bersinar terang. Berita ini. Master Flamespark merasa seolah-olah dia disambar petir dan tetap diam. Dia tanpa sadar memeriksanya lagi untuk mengkonfirmasi isinya. Pada saat ini, tatapan para tetua berbalik ke arahnya. Master Flamespark melambaikan tangan kanannya dan batu giok itu diserahkan kepada orang tua di sebelahnya. Pria tua itu memiliki ekspresi serius ketika dia memindai dengan indera ilahi, kemudian ekspresinya juga berubah sangat. Tidak butuh waktu lama bagi semua penatua yang hadir untuk melihatnya. Mereka semua memiliki reaksi yang sangat kuat setelah melihat isi batu giok. Salah satu dari lelaki tua itu merenung sebentar dan kemudian perlahan berkata, kami tidak tahu apakah ini benar atau bohong. Jika seseorang seperti ini bisa melarikan diri, itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh Star Alliance System. Meskipun masalah ini tidak terlalu berarti bagi kami, jika informasi dalam batu giok ini benar, maka Alhaven saya akan kehilangan semua harapan untuk menduduki aliansi. Kita harus segera kembali ke Alhaven dan mengatur perlindungan yang berat. Jika orang itu masuk ke Alhaven, mata si tua dipenuhi dengan teror. Masalah ini kemungkinan salah. Tidak mungkin orang seperti itu ada. Isinya mengatakan bahwa bahkan kita para pembudidaya Nirvana Shatterer akan terluka parah, jika tidak terbunuh, hanya dengan satu jari. Ini terlalu absurd.
Beberapa dari mereka tidak percaya ini dan mendengus dingin. Master Flamespark tiba-tiba berkata, apakah semua orang masih ingat bahwa Moonbeast? Semua tua-tua terkejut, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Namun, tidak perlu terlalu peduli tentang hal itu. Bagaimanapun juga, tepat ketika Master Flamespark berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi sangat hormat seolah dia sedang mendengarkan sesuatu. Ekspresi aneh Tuan Flamespark tidak mengejutkan para tetua. Sebaliknya, mereka semua menjadi hormat juga. Sesaat kemudian, ekspresi Master Flamespark berubah sekali lagi. Dia menghadap ke barat ketika dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, seperti yang kau perintahkan. Matanya menjadi serius ketika dia melihat sekeliling dan berkata, hentikan semua pertempuran dengan aliansi dan panggil semua Nirvana Skriar dan para pembudidaya di atas di sini. Tunggu perintah saya setelah saya kembali dari 4 sekte ilahi. Adegan yang sama terjadi di dalam sekte Corpse. Hanya saja, dibandingkan dengan Alhaven, batu giok yang dibawa Li Yingxi menyebabkan sekte mayat menjadi benar-benar tergila-gila pada isinya. Mayat sekte terletak di wilayah selatan aliansi. Di pusat wilayah, ada peti mati. Li Yingxi berlutut di depan peti mati ini dengan tangan di depan dadanya seolah sedang berdoa. Ada batu giok melepaskan cahaya putih mengambang di depannya. Ini hanya batu giok yang sangat biasa. Itu terlihat sangat umum, tetapi itu akan menyebabkan malapetaka di aliansi. Itu cukup untuk membuat semua orang menjadi gila, terutama mayat sekte. Li Yingxi berbicara secara rinci tentang semua yang telah terjadi sejak dia tiba di Fort Divine Sect, lalu dia menyerahkan batu giok. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menarik batu giok ke arah tengah peti mati. Saat batu giok itu terbang, sebuah tangan kering mengulurkan tangan dari peti mati terbesar di tengah dan segera meraih batu giok. Ada garis-garis hitam dan merah berpotongan di lengan. Hitam adalah tendon dan merah adalah daging. Mereka berpotongan satu sama lain dan mengeluarkan aura kuno seolah-olah lengan ini berasal dari zaman kuno. Saat lengan ini muncul, energi yang sangat kuat menyebar dan menyapu daerah itu. Bahkan Li Yingxi tidak bisa menahannya dan dipaksa untuk mundur, tetapi dia memiliki ekspresi yang sangat hormat. Ketika lengan itu menangkap batu giok, rasa ilahi yang kuat menyebar dan memasuki batu giok. Perasaan ilahi ini sangat kuat, dan saat itu muncul, wajah Li Yingxi menjadi pucat. Bahkan jiwa asalnya mulai bergetar. Perasaan ilahi ini dipenuhi dengan hiruk-pikuk tirani, seolah-olah ingin keluar dari peti mati dan menghancurkan bintang-bintang dan membantai semua kehidupan. Ada aroma darah yang kuat yang berasal dari indera ilahi ini. Sebenarnya, tidak ada bau darah, tetapi perasaan berada di dalam indera ilahi ini akan membuat Anda merasa seperti Anda mencium bau darah. Kamu. Siapa namamu? Sebuah pesan datang dari indera ilahi yang kuat. Li Yingxi seperti perahu kesepian di tengah ombak yang mengamuk. Murid Li Yingxi menyapa Raja Ketiga. Wanita cantik itu berlutut di tanah, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak berpikir giok ini akan membangunkan Raja Ketiga. Ketika dia berpikir tentang legenda Raja Ketiga, Li Yingxi menjadi gugup. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun berita di dalam giok ini akan menyebabkan kejutan, paling-paling hanya akan membangkitkan Raja Kelima. Dia memiliki beberapa spekulasi tentang mayat yang tercetak di batu gioknya. Namun, saat rasa ilahi pembantaian ini menyebar, Li Yingxi tahu bahwa dia telah meremehkan mayat yang tercatat di dalam batu giok. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua murid dari mayat sekte di wilayah selatan merasakan indera ilahi ini menutupi daerah tersebut. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut dalam ibadah. Kamu telah melakukan perbuatan besar yang mengembalikan giok ini. Anda bisa masuk ke dalam Corpse Pit, dan saya memberi Anda hak untuk memasuki lantai 6 pit untuk memilih mayat. Saat suara suram menggema di telinga Li Yingxi, dia gemetar dalam kegembiraan. Memikirkan beberapa mayat legendaris di lantai 6, napas Li Yingxi menjadi kasar. Terima kasih banyak, Raja Ketiga. Suara suram perlahan menyebar. Apakah kamu tahu apa yang dicatat mayat di dalam batu giok ini? Li Yingxi merenung sedikit, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia berkata, murid tidak tahu banyak, tapi saya punya dugaan samar bahwa ini harus menjadi dewa kuno dari zaman purba. Sebuah tawa panjang bergema. Suara suram ini tampaknya sangat bersemangat. Saat tawa bergema, indera ilahi tampaknya berfluktuasi juga. Dewa kuno. Tubuh ini memang milik dewa kuno. Jika itu hanya dewa kuno biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi tiba-tiba itu adalah dewa kuno kerajaan. Dewa kuno kerajaan 8 bintang. Pada akhirnya, keserakahan dalam suara itu menggetarkan surga. Itu bahkan menyebabkan energi asal di bintang berubah. Dewa kuno kerajaan, Li Yingxi terkejut tapi tidak bertanya. Panggil semua murid dari mayat sekte. Gunakan darah dari surga untuk membuka lapisan ke-9 dari Corpse Pit dan mengeluarkan 8 mayat. Kali ini, 8 dari 9 Raja Corpse Sekte akan keluar. Panggil kembali semua tua-tua sekte mayat. Sekte mayatku harus mendapatkan mayat dewa kuno kerajaan ini. Suara gemuruh bergema di seluruh wilayah selatan, dan itu jelas dirasakan oleh semua anggota sekte mayat. Mereka gemetar dan dengan cepat mengakui perintah itu. Akibatnya, badai besar meletus di wilayah selatan.
Murid tidak yakin tentang validitas informasi di batu giok ini, Li Yingzi terkejut. Meskipun dia tahu isinya akan mengejutkan seluruh sekte mayat, ini bukan sekadar kejutan. Mayat sekte bergerak semua kekuatannya. Akibatnya, dia tidak bisa menahan panik. Jika batu giok ini nyata, itu tidak masalah, tapi dia tidak yakin. Jika isi batu giok terbukti salah, ia harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia telah membawa kembali batu giok itu. Tidak masalah. Vermilion Bird Divine Emperor memberitahu Anda bawa ke sini. Mengingat statusnya, ada 70% di antaranya yang benar. For Divine Sect tidak akan dengan mudah menyebarkan berita palsu. Itu akan sama dengan menggoda sekte mayatku, Al-Heaven, dan pasukan aliansi yang tersisa. Namun, saya harus secara pribadi melakukan perjalanan ke 4 Divine Sekte. Dua keping batu giok itu seperti dua tangan raksasa tak kasat mata yang memengaruhi hati banyak orang. Itu seperti arus bawah yang mulai bergerak, dan sesuatu yang menghancurkan surga akan terjadi. Demikian pula, ketika Mozi kembali ke negara Chuyun, 3 Jade dengan cepat dikirim ke 3 pasukan aliansi kuat lainnya. Pada saat yang sama, dengan gencatan senjata dari Al-Heaven, sejumlah besar pembudidaya meninggalkan medan perang. Orang-orang dari mayat sekte berhenti berdagang dengan kedua belah pihak dan dengan cepat kembali ke sekte mereka. Perubahan aneh ini menarik perhatian para pembudidaya aliansi. Orang yang menyebabkan semua ini, Wang Lin, dengan tenang tinggal di Vermilion Bird Divine Sect. Dia duduk di sebelah tepi gunung berapi dan dengan tenang dibudidayakan. Ada kodok besar yang duduk di sebelahnya. Guntur terus melintas di sekitar katak, membuat suara berderak. Kodok guntur tampaknya mampu menahan suhu tinggi di sini. Dengan perang besar segera terjadi, Wang Lin tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia telah meningkatkan mantra sebanyak mungkin sehingga dia bisa selamat dari pertempuran besar berikutnya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu mayat sekte dan Al-Heaven untuk mengirim orang lagi. Wang Lin yakin bahwa 2 Jade berbeda yang dia kirim akan membuat kedua kekuatan itu datang kepadanya. Pikiran Wang Lin luar biasa, tapi dia jarang menggunakan skema. Alasan dia tidak merencanakan banyak sebelumnya adalah bukan karena dia tidak bisa. Itu karena statusnya sebelumnya. Sebelumnya, apapun yang dia lakukan hanyalah tipuan kecil. Namun, dengan 4 sekte ilahi di belakangnya, dia bisa menggunakan skema terbuka. Dia dengan jelas memberitahu semua orang tentang Dewa Kuno, dan semua orang juga tahu bahwa Wang Lin pasti merencanakan sesuatu. Siapapun dengan kecerdasan apapun akan dapat melihat ini dengan jelas. Jika Wang Lin tidak menjadi Vermilion Bird Divine Emperor dan merilis berita ini, itu tidak akan berpengaruh. Sebaliknya, itu akan mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Apakah itu sekte mayat atau Al-Heaven, mereka pertama-tama akan menangkapnya dan menanyainya. Namun, sekarang, apakah itu sekte mayat atau Al-Heaven, mereka tidak memiliki pilihan ini. Lagi pula, ada juga pihak ketiga yang mereka tidak pernah bisa rukun, kultivator aliansi. Juga, misteri for sekte ilahi dan status sebelumnya sebagai penguasa sistem sudah cukup untuk menghalangi orang. Mereka tahu bahwa harga perang akan terlalu tinggi. Ini adalah alasan sebenarnya Wang Lin berani menyebarkan berita ini. Demikian pula, Wang Lin tahu bahwa identitasnya sebagai Dewa Kuno tidak lagi rahasia di antara para pembudidaya yang kuat di sistem Star Alliance. Setelah semua, di Demon Spirit Land, Wang Lin telah menunjukkan semua kekuatannya, dan mantra Dream of Ancient Times telah muncul juga. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa itu tidak menimbulkan kecurigaan atau spekulasi. Ini juga salah satu alasan utama Wang Lin setuju untuk datang dengan Vermilion Bird Divine Emperor dengan begitu mudah. Jika tidak, dengan luka-lukanya yang serius, dia akan merasa sulit untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Dia akan diburu siang dan malam, dan cepat atau lambat, dia akan ditangkap. Karena inilah dia menyebarkan berita tentang Tuosen bahkan lebih kredibel. Juga, tidak perlu berbohong. Begitu mereka tiba di tanah Dewa Kuno di planet Suzaku, mereka akan segera tahu apakah itu nyata atau tidak. Al-Heaven, Sekte Mayat, Aliansi Kultivasi. Saya ingin tahu apakah ketiga kekuatan ini akan mampu menghadapi Tuosen. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian tidak lagi memikirkan masalah ini. Sebenarnya, memikat ketiga kekuatan untuk pergi ke planet Suzaku hanyalah bagian pertama dari rencana ini. Sebenarnya, dia punya rencana api yang pasti. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menatap kodok guntur di sebelahnya. Kodok itu sepertinya tertidur, tetapi untayan energi asal api memasuki tubuhnya. Kodok guntur dan binatang nyamuk dilepaskan oleh Wang Lin setelah ia tiba di Four Divine Sekte untuk membudidayakan sendiri. Kemarin, katak guntur datang dari Sekte Hitam Kura-Kura Ilahi dan menemukan Wang Lin melalui koneksi mereka. Binatang buas seharusnya sudah tiba, kenapa itu tidak datang padaku? Para tetua Azur Dragon Divine Sekte mengatakan mereka melihat binatang nyamuk pergi sebelum mereka. Meskipun binatang buas tidak secepat penatua, itu seharusnya sudah tiba setelah banyak waktu ini. Wang Lin mengerutkan kening saat dia merenungkan, tapi dia menekan keraguan di hatinya. Lupakan. Bisa jadi itu adalah nyamuk yang suka bermain-main dan dia ditunda beberapa hari. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Wajahnya menjadi merah aneh dan ada sedikit rasa sakit di dalamnya.
Dengan kendali Wang Lin atas energi asal api, sulit baginya untuk merasakan panas yang sulit ditanggung, dan bahkan lebih sulit untuk merasakan panas yang bisa membuatnya berkeringat. Namun, pada saat ini, banyak keringat muncul di dahinya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghirup udara kotor. Ada kilatan merah dan pedang patah perlahan didorong keluar dari dadanya. Pedang patah ini benar-benar merah, dan saat itu muncul, energi pembantaian yang mengerikan muncul. Energi pembantaian ini begitu kuat sehingga langsung keluar dari planet ini. Bahkan api di sekitar planet ini berhenti dan didorong ke samping oleh energi pembantaian ini. Pedang patah ini adalah akar dari energi pembantaian Allseer berjubah abu-abu. Setelah pertempuran di Demon Spirit Land, setengahnya yang patah tetap berada di tubuh Wang Lin. Selama 3 tahun ini, saat dia menyembuhkan dan mengolah, dia juga perlahan-lahan memperbaiki pedangnya. Bagian yang berasal dari jiwa asalnya telah menghilang, hanya menyisakan pedang patah ini di tubuhnya. Setelah 3 tahun memperbaiki ini, saya mendapatkan pemahaman dasar. Setelah saya perbaiki ini, saya bisa mengolah seni pembantaian surgawi tanpa masalah. Tidak akan ada bahaya meledak jika saya mencapai 1 juta helai energi pembantaian. Wang Lin masih tidak bisa melupakan energi pembantaian ini. Bagaimanapun, ia telah mengolahnya selama bertahun-tahun dan sudah sangat jauh. Pada saat itu, dengan bantuan iblis kuno Bei Lou dia memahami bahaya seni pembantaian surgawi. Jika dia terus mengolahnya, tubuhnya akan runtuh dan menjadi seutas energi pembantaian. Dia akan menjadi sesuatu yang milik Allseer berjubah abu-abu. Pada akhirnya, dia harus menyerah, tetapi dia juga merasa menyesal. Namun, pada saat ini, penyesalan ini menghilang saat dia menatap pedang merah yang patah. Mata kanan Wang Lin menyala dan lautan api tiba-tiba muncul. Api mengelilingi pedang yang patah dan perlahan-lahan membakarnya. Saat pedang terbakar, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Jiwa naga guntur kuno miliknya terbang keluar dari antara alisnya dan meludahkan seteguk energi asal esensi. Jiwa asal kedua Wang Lin yang dibentuk oleh 9 transformasi misterius juga membuka matanya dan meludahkan seteguk lagi energi esensi asal. Akibatnya, energi asal esensi api dan guntur muncul. Saat itu mendekati api di sekitar pedang, api menjadi lebih intens, seolah-olah minyak panas telah dilemparkan ke dalam. Gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti. Ujung-ujung pedang yang patah mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, tetapi tepat pada saat ini, energi pembantaian dingin muncul untuk menahan api. Wang Lin tidak terbiasa dengan fenomena ini, karena ini selalu terjadi ketika dia memperbaiki pedang ini sebelumnya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan hari ini, dia telah memperhalus pedang ini menjadi miliknya. Kemudian dia akan bisa menumbuhkan seni pembantaian surgawi lagi, karena itu adalah mantra pertahanan yang sangat kuat. Jika sebelum dia menyelesaikan transformasi pertama, Wang Lin tidak akan percaya diri, tapi saat ini dia 70% percaya diri. Dia menarik pandangannya dari pedang yang dihancurkannya, menarik napas dalam-dalam, dan kedua tangannya membentuk segel. Api di mata kanannya menjadi lebih kuat, seolah-olah itu akan menerangi langit. Wang Lin menunjuk ke langit, dan jiwa asal keduanya melakukan hal yang sama. Pada saat ini, api yang kuat tak terbayangkan tiba-tiba keluar dari jiwa asal Wang Lin. Itu keluar melalui tangan kanan Wang Lin dan membentuk lautan api di langit. Api, kumpulkan. Suara Wang Lin rendah. Saat dia berbicara, semua energi asal api di planet tempat dia bergetar dan berkumpul ke arahnya. Tidak hanya planet budidaya seperti ini, bahkan bidang bintang yang terbakar adalah sama. Ketika sejumlah besar energi asal api telah berkumpul, Wang Lin menunjuk ke pedang yang patah. Energi asal api yang terkumpul melesat ke arah pedang yang patah, dan kecepatan pedang yang patah itu meleleh meningkat beberapa kali lipat. Namun, sama halnya, energi pembantaian yang keluar dari pedang patah meningkat untuk menahan api. Wang Lin menatap pedang yang patah sejenak dan mata kanannya melintas. Jiwa asal kedua di dalam jiwa asal guntur naga kuno bergegas keluar. Itu keluar dari mata kanan Wang Lin dan menerkam pedang yang patah. Saat ini, Wang Lin membuat segel dengan tangannya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah 18 Hell Stempel penyegelan surgawi. Arsenal sihir, Master Void, Allseer, muncul. Setelah Wang Lin berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan setitik cahaya mengelilingi 18 Hell sealing stamp. Bintik-bintik cahaya segera berkumpul dan membentuk sosok 2 jiwa. Itu adalah Master Void dan Allseer yang dibentuk oleh perpaduan kedua avatar. Saat 2 jiwa yang terperangkap muncul, mereka menerkam pedang yang patah. Mereka mengitari pedang yang patah dengan jiwa asal kedua Wang Lin untuk membantu memperbaikinya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menekan gunung berapi. Gunung berapi mulai bergemuruh, dan asap hitam meningkat dan gelombang panas tiba-tiba keluar dari dalam gunung berapi. Lahar merah juga keluar dengan gelombang panas. Namun, dengan lambaian tangan kirinya, magma mengalir seperti air dan mengelilingi pedang yang patah. Itu membentuk bola magma selebar 100 kaki, menyebabkan suhu di dalam menjadi lebih tinggi. Kali ini, Wang Lin bersedia membayar biaya apapun untuk sepenuhnya memperbaiki pedang pembantaian ini dari Allseer berjubah abu-abu. Dia menggunakan jiwa asal keduanya, Master Void, Allseer, energi asal api dunia, dan akhirnya lava ini untuk membentuk cangkang untuk mempercepat proses pemurnian.
Wang Lin berada di bawah bola 100 kaki saat ia mengendalikan energi asal api untuk memasuki bola. Waktu perlahan berlalu, dan segera sudah 12 jam sejak dia mulai. Wang Lin tidak bisa bertahan lama menggunakan metode pemurnian yang intens ini. Jika itu berlangsung terlalu lama, tidak hanya energi asal Wang Lin tidak akan mampu mengatasinya, dia juga akan mengkonsumsi energi asal celestial yang dia dapatkan dari melahap lusinan celestial itu. Setelah 12 jam berlalu, mata Wang Lin bersinar terang dan dia mengaum. Dia melambaikan tangannya dan bola magma hancur menjadi potongan puing-puing terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, pedang yang patah tidak bisa lagi menahan panas yang hebat, jadi itu meleleh sepenuhnya. Jiwa asal kedua Wang Lin melahap pedang yang meleleh dan kembali ke tubuh Wang Lin. Jiwa Master Void dan Allseer juga kembali ke stempel penyegelan surgawi ke-18. Wang Lin menutup matanya dan berkultivasi sebentar. Pedang merah perlahan mengembun di hadapan jiwa asalnya yang kedua. Itu mengeluarkan energi pembantaian yang kuat, dan hanya dengan pikiran, energi pembantaian akan keluar dengan cepat. Sayang sekali bahwa memurnikan pedang ini telah menghabiskan begitu banyak energi pembantaian yang dimilikinya. Ada kurang dari 1 juta untai energi pembantaian yang tersisa. Saya perlu terus mengolahnya dan menambahkan lebih banyak. Wang Lin membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Lalu dia menampar tasnya memegang, menyebabkan cahaya hitam terbang keluar, dan itu berubah menjadi trisula di depan Wang Lin. Wang Lin menatap trisula, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia mendongak. Rasa bersalah dan sedih segera muncul di mata Wang Lin. Aku masih harus memberinya penjelasan tentang masalah ini. Wang Lin menghela nafas saat dia menyingkirkan trisula dan menghilang. Ada planet lain yang tidak jauh dari planet tempat Wang Lin berada. Ini juga salah satu planet utama Vermilion Bird di Vinesek. Planet ini memiliki banyak gunung merah berapi dan sangat indah. Pada saat ini, ada seorang wanita berlutut di puncak tertinggi planet ini. Dia sangat cantik, tetapi dia memiliki ekspresi pahit, dan dia tetap tak bergerak saat berlutut. Di depannya adalah ukiran batu hitam Wang Lin. Di belakang patung itu ada pintu masuk ke sebuah gua, dan di dalamnya gelap gulita. Ada seorang pemuda berpakaian hitam duduk di sebelah patung. Pemuda ini memiliki ekspresi dingin. Dia bahkan tidak melihat wanita itu dan dengan tenang berkultivasi. Aku mohon kamu membiarkan aku masuk. Mata wanita itu dipenuhi dengan air mata ketika dia berbicara kepada pria berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam membuka matanya dan dengan dingin berkata, "Tidak." Tubuh wanita itu bergetar dan dia akan berbicara, tetapi tepat pada saat ini, sebuah desahan bergema di langit. Riak muncul di puncak gunung dan Wang Lin melangkah keluar. Begitu Wang Lin muncul, pemuda berkulit hitam menjadi bersemangat dan hormat. Dia bangkit dan berkata, "13 menyapa guru." Ketika wanita itu melihat Wang Lin, ekspresinya menjadi lebih pahit, tetapi dia tidak berbicara. Wang Lin mengangguk pada 13 dan dengan lembut berkata kepada wanita itu, "Ling Er, bawa aku untuk bertemu kakek buyutmu." Kakek yang hebat, dia tidak akan bertahan lebih lama. Air mata mengalir dari mata Ling Er. Rasa bersalah di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia melambaikan lengan bajunya dan dia menghilang bersama Ling Er. Setelah dia pergi, sepasang mata menyala di dalam gua di puncak gunung. Tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan juga mengungkapkan rasa bersalah. Sable bintang bertanda ada di bahunya, dan kadang-kadang akan menjilat leher Wang Lin. Tidak ada yang melihat bahwa Wang Lin sedang duduk di atas tulang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seorang pria tua berambut putih yang tampak sangat tua sedang minum anggur di dinding kota di Vermilion Bird di Vinesek. Ada pandangan gila di matanya. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak laki-laki telah melakukan kesalahan pada kalian berdua. Maafkan aku. Pria tua itu menuangkan anggur ke mulutnya, membiarkan anggur mengalir keluar dari sudut mulutnya dan menyatu dengan air matanya. Dia minum anggur dan air matanya. Karena campuran air mata, anggur itu tidak lagi manis, tetapi sangat pahit. Bersamaan dengan kepahitan di hatinya, alih-alih mengatakan dia minum anggur, itu lebih seperti dia minum air matanya sendiri. Riak muncul di belakangnya dan Wang Lin dan Ling Er muncul. Ketika Ling Er melihat penampilan pria tua itu, bahkan lebih banyak air mata muncul di matanya. Dia akan pergi mengambil anggur dari orang tua itu, tetapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Wang Lin menghela nafas saat dia berjalan di sebelah pria tua itu. Dia duduk di dinding, santai mengambil kendi anggur, dan juga meneguk besar. Pada saat ini, di bagian tengah aliansi Star System, di mana pasukan aliansi berada, sekelompok lusinan nyamuk melintas. Mata mereka benar-benar merah, dan aroma yang hanya bisa disebarkan oleh bau nyamuk. Seolah-olah binatang buas ini dikendalikan oleh Huangyan ini. Ada 3 pemuda mengenakan pakaian kuning di depan mereka. Mereka masing-masing memegang dupa aneh sambil dengan hati-hati memikat kawanan binatang buas ini. Salah satu dari mereka berbicara sementara keserakahan memenuhi matanya. Aku tidak berpikir aliansi sistem bintang ini akan memiliki binatang nyamuk raksasa. Jika kami bertiga membawa binatang buas raksasa ini untuk bertemu dengan yang lebih tua, kami akan sangat dihargai. Cara bicaranya sedikit berbeda dari orang-orang di aliansi, seolah-olah dia berasal dari luar Star Alliance System.
Wang Lin dan Tuan Yichen hanya duduk di sana sambil diam-diam minum botol anggur mereka sendiri. Kadang-kadang mereka akan melihat langit merah di kejauhan sementara gelombang panas bergulir. Mati. Saudara ketiga sudah mati dan jiwa asal saudara kedua menghilang. Tuan Yichen dengan pahit minum seteguk anggur dan melemparkannya ke samping. 3 Chen bersaudara, 3 Chen bersaudara. Saya sekarang satu-satunya yang tersisa. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia minum anggur. Dia dengan lembut berkata, saat itu, aku seharusnya tidak meminta kalian bertiga untuk pergi bersamaku. Tuan Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan ekspresi ganas yang dipenuhi dengan kebencian. Wang Lin diam-diam kembali menatap Master Yichen. Keduanya saling menatap untuk waktu yang sangat lama. Ganasnya wajah Tuan Yichen berangsur-angsur hilang dan menjadi suram. Lalu dia berkata kepada Ling Er di belakangnya, Ling Er, dapatkan anggur lagi. Dia kemudian berbalik dan melihat ke dunia merah yang berapi-api. Penggarap melawan langit. Karena kita berjalan di jalan yang tidak dapat kembali ini, tidak dapat dihindari bahwa kita akan menghilang suatu hari nanti. Ini saya mengerti. Ketika Anda mengundang kami bertiga ke tanah roh iblis, Anda tidak memaksa kami semua mengajukan diri. Ini aku juga mengerti. Master Yichen memiliki ekspresi pahit ketika dia melihat kendi-kendi anggur yang tersebar di sekitarnya. Dia mengambil beberapa untuk menemukan mereka kosong. Wang Lin diam-diam menyerahkan anggur di tangannya ke Tuan Yichen. Guru Yichen mengambil satu tegukan besar, dan air mata mengalir di matanya saat dia bergumam, saya membenci diri sendiri karena tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Saya benci bahwa saya tidak memiliki cara untuk membangkitkan kembali kedua saudara lelaki saya. Aku benci kalau aku tidak bisa membalas dendam dan telah menganiaya mereka berdua. Pada saat ini, Ling Er membawa anggur dari kota. Matanya merah saat dia dengan lembut meletakkan kendi anggur di sebelah Tuan Yichen. Wang Lin mengambil kendi anggur dan minum seluruh kendi dalam satu tegukan. Matanya mengungkapkan tatapan tegas ketika dia berkata, Tuan Yichen, saya bertanggung jawab atas masalah ini. Jika saya tidak mengambil kalian bertiga, maka tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Orang yang membunuh saudaramu adalah Ancient Devil Teajia. Tidak akan lama sebelum Anda secara pribadi dapat membunuh setan kuno Teajia dan membalas dendam untuk saudara-saudaramu. Tubuh Tuan Yichen bergetar saat dia memandang Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Apakah ini benar? Ini adalah janji saya kepada Anda. Wang Lin menempatkan kendi anggur di tanah dan melihat ke kejauhan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, dan dia perlahan berkata, hidup dan mati mengisi hidup seseorang. Setelah Anda melihatnya, Anda akan melewatinya. Kedua saudara Anda masih memiliki Anda untuk mengingat mereka. Penggarap seperti kita sering bertemu dengan situasi hidup dan mati. Berapa banyak petani yang mati setiap kali? Berapa banyak orang yang akan mengingatnya, dan berapa banyak yang akan diingat? Setelah melangkah di jalan yang tidak normal ini, kita harus melihat hidup dan mati. Kita harus melihat melalui hidup kita sendiri dan kehidupan dan kematian orang lain juga. Ketika saya mengirim Abu teman lama kembali ke kota asalnya, saya pernah mendengar sajak anak-anak dari seorang anak. Pohon aprikot mekar bunga putih. Anak perempuan itu tidak akan diambil oleh keluarga Taois. Tahun lalu, Lang yang kedua naik gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama adalah sekantong tulang. Seruan putri itu menyertai orang mati tetapi mengambil peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh Taois. Jika ditanya tentang umur saya masih belum menemukan Dao saya. Anjing menggonggong, kucing menggaruk, menakuti Daois di rumah. Sajak anak-anak kecil bisa menunjukkan kesedihan kami para pembudidaya. Tuan Yichen, lihat melaluinya. Setelah Anda melihatnya, rasa sakit Anda akan berkurang. Suara Wang Lin tenang, tetapi dipenuhi dengan melankolis yang kuat. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berdiri dan pergi. Sosoknya bahkan tampak lebih suram dan kesepian daripada Tuan Yichen. Master Yichen menatap sosok Wang Lin saat kata-kata Wang Lin bergema di benaknya. Melihat Wang Lin pergi, dia berdiri dan berteriak, apakah kamu sudah melihatnya? Di kejauhan, Wang Lin gemetar dan berhenti. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi setelah merenungkan dalam waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, aku belum pernah melihatnya memikirkannya. Dengan sedikit kepahitan, Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke langit. Waktu perlahan berlalu. Setelah Wang Lin meninggalkan Tuan Yichen, dia duduk di sebelah gunung berapi. Pemandangan masa lalu perlahan-lahan terulang dalam benaknya. Dia tidak dapat melihat melalui hidup dan mati, jadi dia harus menanggung lebih dari 1000 tahun kesakitan dan kesepian. Dia masih harus terus menahannya. Dia berjuang dengan rasa sakit di hatinya saat berjalan menyusuri jalan kultivasi yang luas tanpa akhir. Selain suara mendesis dari asap hitam yang naik dari gunung berapi, ada juga suara api yang membakar. Selain itu, semuanya benar-benar sunyi. Saat Wang Lin diam-diam duduk dalam keheningan ini, ada peti mati di hadapannya. Peti mati ini terbuat dari kristal, dan ada seorang wanita di dalamnya. Kulitnya jelas dan dia tidak terlihat mati sama sekali, sebaliknya, dia tampak seperti sedang tidur. Wanita ini tidak memiliki kecantikan untuk mengejutkan dunia, atau temperamen yang dapat menghancurkan seluruh kota.
Namun, di mata Wang Lin, bahkan gadis paling cantik tidak bisa dibandingkan dengan wanita di dalam peti mati sama sekali. Wan tangan kanan Wang Lin dengan lembut menggosok peti mati, dan matanya lembut. Ketika dia melihat wanita di peti mati, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke planet Suzaku. Wang Lin masih tidak bisa melihat melalui hidup dan mati. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada lagi yang tersisa di dunia. Satu-satunya yang tersisa adalah dia dan wanita di dalam peti mati. Dia merasakan kesepian saat dia diam-diam menatap wanita yang menemaninya selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian Wang Lin secara bertahap menemukan secercah kehangatan. Meskipun kehangatan ini kecil, itu terintegrasi ke dalam jiwa asal Wang Lin. Itu seperti ilusi dari sisi lain sungai yang mungkin menghilang kapan saja, tetapi Anda masih menolak untuk memalingkan muka, bahkan jika sungai itu hidup dan mati. Wanita di dalam peti mati adalah satu-satunya harapan Wang Lin untuk lebih dari 1000 tahun kultivasi. Saat dia menatap wanita itu, dia sepertinya melupakan segalanya. Ketika Anda bangun, kami akan menemukan surga yang tidak dapat ditemukan orang lain dan diam-diam menetap, Wang Lin mengungkapkan senyum lembut. Keinginan yang sangat kecil ini adalah keinginan terbesar Wang Lin. Aku dari sebelumnya tidak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti, Wang Lin bergumam ketika rasa sedih dan melankolis yang mendalam dilepaskan dari tubuhnya. Sebelumnya, dia tidak benar-benar mengerti perasaan antara Yowie dan King Shuang. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi dan kesepian tanpa akhir, Wang Lin mengerti. Itu adalah semacam harapan spiritual, itu adalah semacam ketekunan dan perjuangan, tetapi juga rasa keengganan. Wang ingat bahwa bahkan jika langit ingin kau mati, aku akan membawamu kembali. Wang Lin mengungkapkan tekad yang menantang surga. Gunung berapi adalah satu hal yang tidak dimiliki planet-planet yang termasuk dalam Vermilion Bird di Vinesek ini. Gunung berapi ini terbentuk dalam kondisi khusus, sehingga magma tebal akan meletus dari mereka sangat sering. Setiap kali gunung berapi meletus, bumi akan bergetar. Gemuruh keras itu mengguncang bumi. Asap hitam memenuhi langit dan lava menghujani, membuatnya tampak seperti akhir dunia. Para murid dari Vermilion Bird di Vine Sekte telah melihat letusan gunung berapi terlalu banyak. Namun, Wang Lin tidak melihat banyak. Pada saat ini, suara teredam datang dari gunung berapi di mana ia berada di atasnya, dan mereka menjadi lebih intens. Namun, Wang Lin mengabaikan semua ini. Saat ini Limuan adalah satu-satunya hal di matanya. Gemuruh gunung berapi menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seolah-olah seekor binatang buas mengaum di dalam gunung berapi, dan asap hitam keluar. Asap menyebar seperti orang gila di langit, menutupi cahaya merah dari langit. Seluruh bumi sekarang dalam kegelapan. Tak lama setelah itu, auman dari gunung berapi menjadi lebih tegang, dan segera, sinar cahaya merah melesat ke langit. Pilar lava juga melesat ke langit. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat mengejutkan. Pada saat ini, Wang Lin sedang duduk di mulut gunung berapi. Beberapa batu di tepi itu ditarik ke lava dan diterbangkan ke langit. Magma ini meluncur ke udara tepat di depan wajah Wang Lin, kurang dari 10 kaki jauhnya. Gelombang panas yang tebal dan magma keluar seperti naga api dan tersebar di mana-mana. Seolah-olah dunia runtuh di sekitar Wang Lin, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya memandang sekali. Dia hanya diam-diam menatap peti mati dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Ketika gunung berapi meletus, bumi bergetar dan retakan muncul, dan segera semuanya tertutup lava. Saat bumi bergetar dan gunung berapi terus meletus, lahar keluar dari pembukaan gunung berapi. Lava mengalir menuruni gunung berapi seperti gelombang kemarahan. Ketika lava mengalir, ia segera menutupi seluruh gunung berapi dan terus menyebar. Pada saat ini, lava jatuh seperti hujan dan menutupi tanah seperti ombak yang mengamuk. Dunia sekarang hitam dan merah. Hitam adalah asap tebal, hitam di langit dan merah adalah lava seperti sungai. Wang Lin dengan lembut berkata, apakah ini cantik? Ini adalah kekuatan Mountain Trumbles. Saya telah menunggu berhari-hari untuk gunung berapi ini meletus. Wang temani saya dan saksikan ketika saya memahami mantra keempat Bai Fen. Gunung hancur. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat lava yang jatuh seperti hujan. Pada saat ini, bahkan lebih banyak lagi gemuruh datang dari gunung berapi tempat dia berada, dan gunung itu meletus lagi. Getaran bumi menyebar dan menyebabkan gunung berapi lain di kejauhan bergetar. Gunung berapi yang jauh mulai menyemburkan asap dan lava. Wang Lin perlahan menutup matanya, dan adegan King Sui menggunakan Mountain Trumbles di alam pembantaian muncul di pikirannya. Sebenarnya, di Demon Spirit Land, Wang Lin telah menemukan jejak pemahaman tentang gunung runtuh dari letusan gunung berapi di sana, tetapi perasaan itu lemah. Namun, karena bahaya yang dia hadapi, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, satu hal yang tidak kekurangan Vermilion Bird di Vinesek adalah gunung berapi. Sekarang dia memiliki lebih banyak energi asal api, dia mengerti mantra gunung runtuh King Sui telah membuatnya semakin banyak.